Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Renata Panggalo. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi Mbak Renata. Alhamdulillah sehat. Pak Erlangga, kita langsung saja mulai untuk hasil negosiasi dengan Amerika Serikat bulan lalu. Boleh dijelaskan dulu mungkin bagaimana eksekusinya di sana dan hasilnya seperti apa? Ya, pertama Indonesia sudah melakukan pembicaraan awal dengan pihak Amerika Serikat dan Indonesia bertemu dengan banyak pejabat di Amerika, antara lain Pak Menteri Luar Negeri ketemu dengan Marco Rubio, State Secretary, kemudian saya bertemu dengan Menteri Perdagangan, Menteri Lutnick, kemudian USTR Ambassador Greer, dan kemudian juga Treasury Secretary dengan Menteri Keuangan dengan Scott Bessent, kemudian juga ketemu dengan Dewan Ekonominya di Amerika. Nah, selain itu juga ketemu dengan para stakeholder, apakah itu di Amerika dengan korporasi, antara lain juga Google dengan Nike, Reebok, dan yang lain. Nah, hampir seluruh produsen aparel juga ketemu, demikian pula juga dengan perusahaan-perusahaan di bidang IT. Nah, dengan perwakilan Yusindo US Chambers, mereka juga mewakili daripada perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di Indonesia, dan hampir seluruh stakeholdernya merasa prihatin dengan Indonesia dikenakan ancaman tarif resiprokal, dan tentunya Indonesia sendiri sudah melakukan pembicaraan awal dan apa yang Indonesia tawarkan kepada Amerika, dan secara resiprokal kita juga meminta beberapa hal dari Amerika agar perundingan dan pembicaraannya itu adalah berimbang. Nah, oleh karena itu juga Amerika telah menunjuk pihak yang akan menjadi focal point dari pembahasan tarif resiprokal, yaitu USTR. Nah, dari Amerika sendiri kan sebetulnya ada beberapa tarif yang dikenakan terhadap negara mitra termasuk Indonesia, yaitu tarif MFN itu yang berlaku saat sekarang, dan itu range-nya antara 10 sampai 37,5 tergantung dari komoditas. Kemudian tarif sektoral yang diberlakukan kepada sektor baja 25%, dan tarif resiprokal yang besarnya 32%. Nah, yang sekarang kita sedang bahas adalah tarif resiprokal. Jadi ini yang kompartemenisasi yang sudah dibahas dengan pihak Amerika. Yang kami perhatikan dan garis bawahi juga Pak, ada kesepakatan strategis, akhirnya membuahkan kesepakatan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kita lihat ada penyesuaian tarif di sana, kemudian juga TKDN dan lain sebagainya. Tapi yang ingin kami tanyakan sebenarnya Pak, dengan Indonesia yang sudah dikatakan first mover pada saat bernegosiasi dengan Amerika Serikat, apakah itu sudah menjadi jaminan kalau sebenarnya sudah menjadi sinyal positif Indonesia bisa dicabut atau setidaknya dikurangkan tarifnya? Karena Pak, gini, persepsi masyarakat saat berangkat itu 32% tarifnya, namun saat pulang malah industri tekstil dan beberapa industri lainnya ini mendapat tekanan 47% tarif. Ya, sekarang 10%. Jadi yang 32% belum berlaku. Ya, jadi salah kalau merasa berangkat 32%. Baik. Jadi kalau berangkat 10%. Nah, 90 hari lagi baru pemberlakuan tarif. Tetapi harus diingat tarif MFN ini tetap berlaku. Jadi ada yang tarif 10% ya ditambah 10%. Yang bertambah itu tarif minuman beralkohol. Ya, jadi kalau Kompas merasa naik 37, berarti sering minuman beralkohol. Itu ya 37 plus 10%. Di luar minol tidak 37%. Baik, tapi yang dilihat masyarakat juga sekarang kan berarti Pak, setelah melakukan negosiasi belum ada penurunan dari besaran tarif itu. Ya, pertama ini baru awal negosiasi. Yang 32 pun belum diberlakukan. Baik. Ya, yang berlaku hari ini yang sektoral 10%.
Dan perundingan baru tahap pertama. Belum ada penandatanganan persetujuan terhadap pembahasan. Oke, tapi dengan sudah berjalannya negosiasi tahap pertama ini, apakah pemerintah Indonesia sudah mulai kembali berpikir gitu dengan manuver lain, misalnya seperti retaliasi untuk negara dengan seperti negara lain, atau mungkin bersekutu dengan... Ya, pertama negara-negara ASEAN sepakat untuk tidak retaliasi. Negara-negara ASEAN bersepakat. Kemudian kalau kita lihat negara lain seperti Jepang, Korea juga melakukan hal yang sama. Kemudian juga Australia, Singapura juga hal yang sama. Padahal mereka dengan Amerika perdagangannya, Amerika yang positif 5%. Demikian pula dengan Singapura. Karena pembicaraan baru awal, ya belum ada langkah-langkah lanjutan. Dan ada 72 negara yang akan berbicara dengan Amerika Serikat. Waktunya hanya 90 hari. Jadi tentu kita juga menyadari betapa ramainya pembicaraan di Washington. Berarti yang kami tangkap, pemerintah Indonesia sejauh ini optimis dengan jalur negosiasi dan deregulasi yang sementara. Ya, saya rasa ASEAN dengan like-minded countries, ya, negara-negara yang berpikiran sama, termasuk RCEP, itu juga melakukan hal yang sama dengan Indonesia. Tapi proyeksi pemerintah Indonesia sendiri bagaimana Pak dengan segala yang sedang dikerjakan sekarang? Apakah itu cukup untuk membuat Amerika Serikat melunak? Ya, sekarang kan kita tunggu saja Amerika, jadi jangan, maksudnya kalau perundingan kan harus dua belah pihak. Baik. Kalau satu pihak namanya GR sendiri. Kita lihat juga ada beberapa penolakan dari perusahaan besar, sudah mulai ada Nike dan juga Adidas yang menyatakan penolakannya terhadap tarif resiprokal kepada Presiden Donald Trump begitu. Nah, produsen sepatu ini kan juga membuka pabrik di Indonesia, sementara badai PHK berlangsung dan kemungkinan pabrik-pabrik mereka juga akan pindah melihat tarif yang lebih murah di negara lain. Antisipasi dari pemerintah Indonesia melihat ini seperti apa? Pertama, yang dikenakan tarif semua negara. Jadi belum terjadi badai PHK. Ya, jadi tentu kita harus clear. Negara Indonesia mendapatkan tarif lebih rendah daripada pesaing kita di industri sejenis, yaitu Vietnam dan Bangladesh. Jadi tidak mungkin industri itu pindah ke tarif yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu kita meminta semuanya dengan Amerika level playing field. Kalau kita diberi tarif tertentu, maka kita minta agar tarif negara seperti lain seperti Vietnam maupun Bangladesh tidak lebih rendah dari Indonesia, sehingga tidak terjadi pemindahan pabrik yang seperti tadi Anda sampaikan. Nah, oleh karena itu kemarin kita juga sudah berkomunikasi dengan Nike, Adidas, Reebok, kemudian juga yang aparel. Nah, itu mereka juga concern mengenai tarif. Sifatnya saat sekarang mereka masih menunggu bagaimana hasil bicaraan masing-masing negara dengan Amerika Serikat. Kan ini juga berencana untuk mencari pasar baru ya di negara lain. Yang Indonesia sudah petakan di negara-negara mana saja, Pak? Ya, salah satu tentu negara-negara Eropa, kedua negara-negara anggota BRICS, ketiga pendalaman daripada anggota negara Regional Comprehensive Economic Partnership, yaitu ASEAN dengan mitranya Australia, New Zealand, kemudian juga Jepang, Korea. Nah, itu pasar yang cukup besar, plus China di sana. Selama isu ini bergulir kan yang sebenarnya Amerika Serikat inginkan adalah neraca perdagangan yang seimbang, dan tentu ini membutuhkan waktu yang lama dan juga akan menyebabkan penurunan surplus dari kita sendiri. Tidak ada semacam apa ya, itu menjadi warning juga nggak sih Pak untuk ya kalau misalnya kita terus-terusan menggunakan jalur negosiasi saja, apakah rela untuk ini melepas surplus-surplus itu? Ya, pertama surplus dan tidak surplus itu bukan merupakan tujuan dari perdagangan. Perdagangan itu tujuannya tentu membuka pasar dan juga saling mengisi. Jadi multilateral trade sesuai dengan rule of law. Perkara kita menjadi surplus itu kan karena competitive advantage
dari kita. Nah tentu kalau Amerika kepingin balance, ya Indonesia bisa membalance dengan membeli barang lebih banyak misalnya dari Amerika. Nah itu salah satu strategi yang bisa dilakukan. Tapi hampir semua negara tentu akan berupaya untuk mengurangi trade imbalance mereka. Oke, baik Pak Erlangga, kita ke sorotan lain mengenai laporan yang dirilis oleh USTR beberapa waktu lalu. Akan sejauh mana Indonesia akan berkompromi? Tapi kita tahan dulu, Bapak boleh dijawab sebentar. Kita akan kembali lagi di Kompas Bisnis, tetap di Kompas Bisnis, saudara. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, saudara. Laporan USTR yang saya sampaikan tadi ada beberapa kebijakan dan masalah-masalah yang disoroti kemudian oleh Amerika Serikat yang tidak menguntungkan posisi dagang mereka. Sebelum kita masuk ke beberapa sorotan itu, Bapak, saya ingin tanyakan, sejauh mana Indonesia akan berkompromi dengan laporan yang sudah dirilis oleh Amerika Serikat itu, Pak? Ya, pertama ada beberapa hal yang beririsan dengan apa yang dinegosiasikan di dalam EU-SEPA dan juga dalam deregulasi yang sedang digulirkan di dalam negeri, terutama juga dalam Indonesia masuk dalam aksesi OECD. Jadi terhadap hal-hal yang sifatnya umum itu kita tentu akan melakukan deregulasi. Nah, yang berikut tentu pemerintah sudah membangun dan membentuk Satgas deregulasi, dan Satgas ini juga akan segera mengeluarkan beberapa paket deregulasi yang tahap pertama yang akan diterbitkan minggu ini, yang akan dilanjutkan dengan deregulasi tahap-tahap berikutnya. Nah, sejauh permintaan itu sesuai dengan best practice, kita kan punya benchmark best practice secara global, itu kita akan lakukan. Tetapi kita sudah juga membuat pagar bahwa hal-hal yang terkait dengan food security itu kita akan tetap atur sesuai dengan kepentingan nasional. Jadi kalau yang trade goods di luar itu kita bisa bicara. Kalau kita bicara dengan TKDN atau local content incentive base, itu salah satunya contohnya di otomotif. Itu kan insentif base. Kalau mereka ada factory di Indonesia, maka PPNBM tidak diberlakukan dan sebagainya. Jadi kalau insentif base tetap akan berjalan seperti apa yang dilakukan. Nah, yang industrinya belum ada, nah tentu kita melakukan deregulasi seperti di sektor ICT. Jadi, dan yang berikut urusan IPR kita tidak pernah bahas. Jadi Mangga 2 itu adalah buatan made in dalam negeri gitu. Jadi tidak ada pembahasan mengenai pasar Mangga 2 atau pasar Tanah Abang dan yang lain. Sama sekali tidak ada. Siap, Pak Erlangga, yang menjadi sorotan juga ini terkait dengan KRIS dan GPN, yang dimana ini menjadi polemik juga karena menurut masyarakat kalau kita KRIS dan GPN itu hanya masalah penjelasan. Jadi National Payment Gateway ini tidak menjadi isu yang dalam tanda petik utama. Itu hanya perlu dijelaskan, dan dengan penjelasan itu isunya menjadi selesai. Karena Mastercard maupun Visa Card tetap beroperasi sebagai debit card, tidak ada yang mendisrupsi itu. Dan kalau mereka mau ikut dalam front end juga regulasinya sudah ada. Jadi tinggal mengikuti aturan yang sudah dibuat. Jadi tidak ada isu mengenai itu. Tidak ada negosiasi juga. Tidak ada isu mengenai itu. Ya. Oke, hanya baik. Penjelasan saja. Berarti KRIS kita aman, tidak akan diganggu gugat. KRIS payment dan KRIS beneran aman. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Pak Erlangga, kita bahas mengenai soal ketenaga kerjaan. Industri kita terancam, akan berdampak juga ke jumlah PHK yang sementara ini juga sudah meningkat gitu Pak. Antisipasi pemerintah bagaimana? Ya, pertama tadi ya bahwa
jumlah serapan tenaga kerja itu sebetulnya meningkat. Jadi kalau kita lihat kuartal pertama yang lapangan kerja yang tercipta itu di triwulan pertama itu hampir 600.000 dan secara akumulasi juga terjadi peningkatan. Memang terjadi peningkatan angkatan kerja. Kemudian terkait angka PHK, memang ada perbedaan antara di Kementerian Tenaga Kerja dan tentu yang tercatat di BPJS, berarti ada faktor yang masuk di dalam sektor informal. Nah, tentu itu akan diperhatikan. Kurang lengkap juga rasanya Pak ketika kita membicarakan soal dampak tarif resiprokal ini, kita tidak membicarakan juga bagaimana nanti nasib pertumbuhan ekonomi kita, karena secara langsung juga akan tetap berdampak ya Pak. Dan yang kita tahu memang sampai saat ini juga kalau kondisi ekonomi kita belum bisa dikatakan sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19. Sementara pertumbuhan ekonomi kita ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang didominasi oleh kelas menengah, dan kelas menengah ini memperlihatkan adanya penurunan juga, bahkan sudah bisa dikatakan menjalar juga sampai ke kelas atas ini dampaknya. Dan baru-baru juga kemarin BPS mencatatkan pertumbuhan ekonomi 4,87%. Ini bisa dikatakan menjadi sinyal adanya perlambatan ekonomi. Respon Bapak untuk mengantisipasi perlambatan lebih lanjut dan juga untuk membantu mungkin insentif atau apa, bagaimana Pak? Ya, pertama pertumbuhan ekonomi kita memang di level yang lebih rendah 4,87. Namun ini relatif di antara G20 kita nomor 2. Nah, kita di bawah China. Dan di ASEAN kita juga nomor 2 di bawah Vietnam. Yang lain semuanya di bawah Indonesia. Jadi terjadi pergeseran global dari jumlah perdagangan secara keseluruhan yang terganggu akibat Trump tarif, dan ekonomi Amerika sendiri shrinking atau berkurang minus 0,3%. Jadi dalam situasi uncertainty ini Indonesia masih bisa tumbuh di atas rata-rata perekonomian global. Jadi ini juga merupakan bukti bahwa Indonesia punya resiliensi terhadap ketidakpastian global. Nah, tentu ke depan kita berharap bahwa perang tarif ini bisa diakhiri sehingga dunia bisa menjadi pasti kembali. Yang dikhawatirkan kan dalam pertumbuhan perekonomian adalah ketidakpastian. Dan ketidakpastian ini sekarang sangat tinggi sekali akibat dari kebijakan, selain perangnya belum berakhir di Timur Tengah, kemudian juga timbul ketegangan baru terutama di Asia antara India, Pakistan, dan juga perangnya yang belum selesai antara Amerika dengan China. Sehingga ketidakpastian ini membuat banyak negara pasang seatbelt dan mengurangi pembelian. Nah, kalau mengurangi pembelian kan demand side-nya terganggu. Nah, kita harus mendorong kemampuan di dalam negeri. Nah, pemerintah mendorong beberapa insentif, termasuk untuk padat karya kan untuk gaji di bawah 10 juta PPh-nya ditanggung pemerintah. Terus kemudian banyak program termasuk di properti masih ada PPN ditanggung pemerintah. Kemudian juga di industri electric vehicle PPN BM juga ditanggung pemerintah untuk electric vehicle. Dan juga termasuk hybrid juga diberikan 50% atau 3% dari fasilitas yang ada, sehingga pemerintah terus mendorong dan bantuan-bantuan sosial PKH dan yang lain itu tetap diberikan ke masyarakat. Dan saudara, demikian Kompas Bisnis, saya Renata Panggalo. Usai jeda masih akan ada informasi yang menarik disajikan dalam program Sapa Indonesia Pagi. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online adalah penipuan. Problematika yang